Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di modul 6 mata kuliah umum bahasa Indonesia dengan materi paragraf. Saudara mahasiswa, pada modul 6, saudara diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan menggunakan paragraf dengan baik. Adapun pokok bahasan yang perlu saudara pahami untuk mencapai capaian pembelajaran ini adalah hakikat paragraf, persyaratan paragraf, struktur paragraf, dan jenis paragraf. Saudara mahasiswa, mari kita pahami paragraf dengan pemahaman yang lebih sederhana mengenai satuan bahasa. Satuan bahasa dari level yang sangat dasar ke level yang paling tinggi atau kompleks dimulai dengan adanya fonem atau huruf, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, karangan, atau teks. Antara fonem dan kata, ada satu satuan lagi dinamakan morfem. Kajian kita pada modul 6 adalah mengenai paragraf. Jika saudara cermati dari hierarki satuan bahasa, maka paragraf berada di atas kalimat dan berada di bawah wacana atau karangan. Hierarki satuan bahasa sama dengan tingkatan satuan bahasa. Artinya, gabungan fonem akan membentuk morfem, morfem membentuk kata, kata dengan kata membentuk frasa yang bersifat non-predikatif, frasa akan membentuk klausa yang bersifat predikatif, klausa membentuk kalimat, kalimat membentuk paragraf, paragraf akan membentuk wacana atau karangan. Sejauh ini, saudara sudah tahu bahwa paragraf ternyata disusun oleh beberapa kalimat. Tetapi paragraf berbeda dengan wacana atau karangan. Karena wacana atau karangan disusun oleh beberapa paragraf. Bisa dipahami? Batasan paragraf. Paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang padu, koherensi, merujuk pada satu topik, kohesi, dan ditandai dengan letak kata pertama yang menjorok dari bagian awal kalimat atau dijarakkan dengan paragraf yang lain. Mari kita cermati konsep koherensi dan kohesi. Koherensi itu artinya padu. Kepaduan itu terbentuk dengan adanya keterhubungan makna kalimat-kalimat yang ada dalam paragraf yang merujuk pada satu topik, kohesi. Padu berkenaan dengan hubungan kalimat dalam paragraf, kalimat-kalimat yang ada di paragraf saling berhubungan. Sementara kohesi, kalimat-kalimat yang ada di paragraf merujuk pada satu topik. Ini adalah dua syarat minimal paragraf. Harus koheren, harus kohesi. Dilihat dari tipografi penulisannya, maka kita akan berjumpa dengan bentuk B dan bentuk C untuk mengenali paragraf dibandingkan dengan satuan bahasa lainnya. Paragraf ditulis kadangkala dengan dijorokkan beberapa ketukan dari sisi kiri kertas yang menandakan satu babakan paragraf dengan paragraf lainnya. Atau bisa juga tanpa dijorokkan beberapa ketukan dari sisi kiri dengan tetap menulis di sisi kiri, lalu diantarai dengan adanya jarak antara satu paragraf dengan paragraf lainnya seperti C. Sekarang, mari kita mengenali fungsi paragraf. Paragraf berfungsi
bagi pembaca maupun bagi penulis. Artinya, dengan mengorganisasikan ide dalam bentuk paragraf, penulis akan terbantu, pembaca pun akan mendapatkan manfaat darinya. Apa fungsi paragraf bagi penulis? Yang pertama, memudahkan mengekspresikan gagasan, memudahkan penulis dalam menata topik-topik yang akan disampaikan dalam paragrafnya. Karena satu topik itu pada hakikatnya diuraikan menjadi satu paragraf. Hingga kalau misalnya penulis memiliki 5 topik, maka minimal penulis akan menulis 5 paragraf. Fungsi yang kedua, bagi penulis paragraf akan memudahkan pengembangan topik paragraf. Lalu, memudahkan memisahkan gagasan. Penulis akan lebih mudah memisahkan gagasan yang satu dengan gagasan berikutnya karena penulis mengorganisasikan satu topik itu ke dalam satu paragraf. Dan yang terakhir, bagi penulis, paragraf berfungsi menegaskan pergantian satu topik ke topik lainnya. Sementara bagi pembaca, paragraf berfungsi menandai pergantian topik. Kalau sudah berganti paragraf, maka topiknya sudah tidak sama, kecuali paragraf pengembang. Yang kedua, memudahkan memahami topik. Kalau topik itu tidak ditulis per paragraf, maka tentu saja pembaca akan kesulitan dalam menemukan atau memahami topik-topik yang akan disampaikan oleh penulis. Bisa saudara bayangkan kalau membaca buku teks atau bahan ajar tanpa paragraf, satu deretan penuh, tentu saja saudara akan kehilangan topik-topik yang disampaikan oleh penulis, bahkan mungkin tidak akan memahami topik-topik itu dengan baik. Yang ketiga, memudahkan mendapat pemahaman holistik dalam satu karangan. Karena karangan itu dibangun oleh beberapa paragraf, maka untuk memahami karangan terlebih dahulu harus memahami isi paragraf, memahami topik yang disampaikan melalui paragraf. Mari kita cermati contoh berikut, lalu kita kenali mana yang koheren, mana yang kohesif, mana yang koherensi, mana yang kohesif. Koheren itu ada keterhubungan tadi kalimatnya, dan kohesif itu mengacu kepada satu topik. Di Indonesia dikenal berbagai jenis bunga. Di Sumatera banyak ditemukan Kamboja. Di Jawa dan Bali tumbuh beraneka ragam melati. Berbeda dengan Kalimantan, banyak ditemukan variasi anggrek. Itu juga di Sulawesi dan Papua tumbuh beraneka ragam bunga dengan karakteristik lokal. Mari kita temukan kalimat topik dalam paragraf ini. Topik bisa dikembangkan menjadi kalimat topik. Di Indonesia dikenal berbagai jenis bunga. Kalimat topik dikembangkan dari topik berbagai jenis bunga di Indonesia. Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, bukankah bagian dari Indonesia? Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, yang ditandai dengan tinta kuning, apakah bagian dari Indonesia? Iya, berarti berhubungan. Melati, anggrek, bunga dengan karakteristik lokal, apakah bagian dari bunga, jenis bunga? Iya. Berarti paragraf ini sudah memenuhi syarat koheren dan kohesif. Koheren karena kalimat-kalimat yang ada berhubungan dengan kalimat utama, dan kohesif artinya kalimat-kalimat yang ada mendukung
informasi yang disampaikan oleh topik tadi. Dan satu. Mari kita cermati contoh yang kedua. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan anugerah yang harus disadari masyarakat Indonesia. Keragaman etnis, bahasa, suku, ras, agama seharusnya bukan menjadi pemicu perselisihan, tetapi sumber kesadaran kita untuk membangun bangsa. Akan tetapi, kita perlu menerima perbedaan warna kulit, perbedaan kepercayaan, perbedaan suku, perbedaan bahasa ibu, perbedaan-perbedaan lainnya sebagai kemajemukan, bukan kekurangan yang berujung pada saling ejek dan perang. Bisakah saudara menemukan mana kalimat topik, mana bentuk koherensi dan kohesif dalam paragraf ini? Tentu saudara bisa. Kemajemukan, etnis, bahasa, suku, ras, agama itu bagian dari kemajemukan. Berbeda warna kulit, kepercayaan, suku, bahasa ibu juga bagian dari kemajemukan. Jadi, saudara sudah bisa membedakan koherensi dan kohesif untuk bekal nantinya terampil menulis gagasan atau ide dalam bentuk paragraf. Saudara mahasiswa, ketika berbicara mengenai paragraf, maka kita tidak bisa lepas dari 4 istilah berikut. Ide pokok atau gagasan utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Ide pokok atau gagasan utama itu sama dengan topik, tidak berbentuk kalimat. Biasanya berbentuk frasa atau gabungan kata. Ide pokok, gagasan utama, atau topik bisa dirumuskan dalam bentuk kalimat topik atau kalimat utama. Kalimat topik atau kalimat utama adalah sentral informasi yang akan disampaikan dalam paragraf. Artinya, kalimat utama memiliki kemampuan mewakili kalimat-kalimat lainnya atau kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang difungsikan untuk menjelaskan atau menguraikan lebih lanjut mengenai kalimat utama. Sementara konjungsi bisa ditemukan di dalam kalimat atau intrakalimat atau konjungsi antar kalimat. Konjungsi memiliki fungsi membangun hubungan antara kalimat-kalimat menjadi satu kesatuan dalam rangka mendukung kalimat utama. Konjungsi dalam kalimat atau antar kalimat, misalnya dan, atau, karena, tetapi, melainkan. Sementara konjungsi antar kalimat, oleh karena itu, dengan demikian, bagian dari konjungsi. Di beberapa literatur juga disinggung mengenai transisi. Sebenarnya transisi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan kata atau gabungan kata yang sifatnya memperhalus perpindahan gagasan. Kadangkala, kalau kita menulis karangan, maka tentu saja kita akan menyusun karangan itu dari beberapa paragraf. Antara paragraf yang satu dengan paragraf lainnya, agar perpindahan informasinya menjadi halus, kita perlu menggunakan transisi. Misalnya, berdasarkan uraian di atas, seperti yang kita ketahui, dewasa ini, nah, itu bagian dari transisi. Tapi kalau kita berbincang mengenai paragraf, maka 4 komponen ini adalah komponen wajib yang perlu kita pahami agar pemahaman mengenai paragraf itu bisa maksimal. Berbeda antara ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, dan konjungsi. Ide pokok, gagasan utama, topik itu sama. Kalimat utama sama dengan kalimat topik. Kalimat penjelas menjelaskan kalimat utama, dan konjungsi adalah
kata tugas dalam bahasa Indonesia yang sifatnya untuk menghubungkan, kata hubung, ya. Paragraf dengan kalimat topik atau kalimat utama dan paragraf tanpa kalimat topik atau kalimat utama. Mari kita pahami. Ide pokok atau gagasan utama disebut juga dengan topik. Itu adalah poin penting yang harus ada dalam paragraf. Paragraf apapun, dinamai dengan nama apapun, diklasifikasikan dengan sudut pandang apapun, dia tetap akan membawa ide pokok, gagasan utama, atau topik. Kenyataannya, tidak seluruh paragraf memiliki kalimat utama. Kadangkala, ide pokok, gagasan utama, atau topik itu sifatnya tersirat, tidak tersurat. Apa contoh paragraf yang kalimat utamanya tersirat, tidak tersurat? Nah, ingat bahwa setiap paragraf memiliki topik, tapi tidak semua paragraf memiliki kalimat topik. Karena kadangkala topiknya itu tersirat, tidak dijelaskan dalam kalimat utama. Contoh, deskripsi dan narasi. Deskripsi dan narasi tidak memiliki kalimat utama. Kenapa? Karena karakteristik kalimat utama adalah kalimat yang mampu mewakili kalimat lainnya. Sementara dalam deskripsi dan narasi, seluruh kalimat yang ada itu mendukung penyampaian topik kepada pembaca sehingga tidak bisa diwakili oleh satu dua kalimat yang ada. Sementara paragraf dengan kalimat topik atau kalimat utama, misalnya eksposisi, argumentasi, persuasi. Mari kita lihat jenis paragraf. Jenis paragraf dilihat dari kelengkapannya, maka ada istilah paragraf sederhana dan paragraf sempurna. Paragraf sederhana biasanya hanya terdiri dari kalimat utama dan kalimat topik, kalimat utama atau kalimat topik, dan satu atau dua kalimat penjelas. Sementara paragraf sempurna itu biasanya memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas yang rinci. Bahkan paragraf sederhana kadangkala hanya terdiri dari satu kalimat. Misalnya kita temukan dalam karya tulis ilmiah yang sifatnya mengantarai rincian. Adapun jenis paragraf adalah sebagai berikut. 1. Itu berarti paragraf sederhana. Kalau paragraf sempurna, telah ada di dalam paragraf itu kalimat utama dan kalimat penjelas. 1 minimal kalimat utama dan minimal 2 kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Berdasarkan fungsi dalam karangan, ada paragraf pengantar, ada paragraf penghubung, ada paragraf penutup, dan paragraf pengembang. Paragraf pengantar itu sifatnya mengantarkan pada topik, mengantarkan pada inti dari pembahasan yang dibahas dalam karangan itu. Misalnya, kita membahas mengenai dilema berbahasa Indonesia dalam keseharian. Lalu kita memulai dengan bagaimana realitas yang ada di lapangan. Dewasa ini, kecenderungan masyarakat berbahasa Indonesia. Nah, bisa kita lanjutkan dengan argumentasi berikutnya. Nah, itu contoh dari paragraf, bentuk-bentuk awalan dari paragraf pengantar. Paragraf penghubung sifatnya menghubungkan antara topik, antara inti dengan pengantar. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa itu penghubung. Dia menghubungkan. Sementara paragraf penutup sifatnya mempertegas,
bisa juga berupa simpulan. Paragraf pengembang itu artinya kalau kita menulis paragraf yang tidak memunculkan ide baru dalam tulisan kita, tetapi sifatnya memberikan uraian lebih lanjut tentang apa yang sudah kita bahas pada paragraf sebelumnya. Itu artinya paragraf pengembang. Lalu, berdasarkan teknik pemaparannya, atau berdasarkan cara penulis dalam menuliskan ide atau gagasannya, menggambarkan ide atau gagasannya, itu teknik pemaparan. Maka kita akan mengenal paragraf deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kalau penulis ingin mendeskripsikan tata ruang dan tata letak, maka akan menghasilkan paragraf deskripsi. Kalau penulis ingin menyampaikan kronologis kejadian tertentu dengan tokoh di dalamnya, maka akan menghasilkan paragraf narasi. Kalau penulis ingin menyampaikan informasi kepada orang lain yang sifatnya hanya memberitahukan, mengekspos, tanpa adanya interpretasi, itu artinya eksposisi. Kalau penulis ingin menyampaikan argumen, pendapat, gagasan kepada orang lain, maka itu artinya paragraf argumentasi. Kalau penulis berusaha untuk mempersuasif atau menarik perhatian orang lain, pemahaman orang lain, pemikiran orang lain, agar memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis sama dengan apa yang dipahami penulis, artinya itu adalah paragraf persuasi. Ingat bahwa paragraf eksposisi, argumentasi, persuasi itu topiknya disuratkan dalam bentuk kalimat utama. Misalnya, topiknya penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalimat topiknya, mahasiswa di berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kalimat utamanya. Yang tadi, yang sebelumnya, topiknya. Eksposisi dan argumentasi dan persuasi itu topiknya tersurat dalam kalimat topik. Sementara deskripsi dan narasi, topiknya tidak tersurat di dalam kalimat topik. Tapi kita bisa menangkap topiknya apa setelah membaca seluruh uraian yang ada di dalam paragraf tersebut. Pagi ini kubuka jendela kamarku, kumulai aktivitas pagiku dengan berolahraga. Tidak berapa lama kemudian, aku mulai menyalakan kompor dan memasak sarapan yang tentu saja sangat aku perlukan untuk hari ini. Sarapan yang dibuat sendiri rasanya begitu nikmat. Hingga akhirnya 10 menit berlalu menikmati sarapan itu, lalu aku memutuskan untuk mempersiapkan diri pergi ke suatu tempat. Pagi ini terasa begitu sibuk karena banyak agenda yang akan aku selesaikan pada hari ini. Nah, tidak ada kalimat yang mampu mewakili, tidak ada kalimat-kalimat yang menyusun paragraf itu yang bisa mewakili kalimat-kalimat lainnya. Tapi apakah kita bisa menangkap inti yang dibicarakan? Bisa. Nah, itulah narasi. Kenapa dia tidak memiliki kalimat topik, tetapi dia tetap memiliki topik. Atau contoh deskripsi. Hari ini kami melaksanakan kegiatan pembelajaran virtual di kelas yang
di ruangan yang berbentuk lebih kurang seperti kubus dengan sisi kiri dan kanannya diwarnai dengan cat biru, langit-langit atas berwarna putih, dan keramiknya terlihat sudah usang dengan warna hijau pucat. Di sisi kirinya terdapat dua buah jendela yang melengkapi sederhananya interior ruangan ini. Kemudian di sisi kiri dan sisi kanan terdapat dua meja dilengkapi dengan buku-buku di atasnya. Sayangnya, ruangan ini tidak dilengkapi dengan pendingin ruangan sehingga sedikit panas dan kami tidak bisa bertahan lama-lama di ruangan ini. Nah, tidak ada kalimat yang mampu, kalimat yang ada di dalamnya tidak bisa mewakili kalimat-kalimat lainnya. Tapi apakah bisa saudara menangkap topik yang disampaikan? Bisa. Itu yang deskripsi, itu yang narasi. Jadi kira-kira demikian tentang materi yang harus saudara kuasai pada modul 6. Modul 6, paragraf. Pada pertemuan 7, saudara juga akan memahami modul yang sama, masih mengenai paragraf, tetapi dikembangkan menjadi topik baru, pola pengembangan paragraf. Semoga saudara bisa memahami materi yang harus saudara kuasai hari ini, mulai dari memahami, menganalisis, dan menggunakan paragraf dengan baik. Selamat berlatih menulis paragraf. Silakan dilanjutkan dengan aktivitas perkuliahan lainnya, menyelesaikan tugas, mengisi daftar hadir, dan mengomentari laman diskusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.